Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Suwartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Gelombang. Hari ini kita akan membahas materi tentang bab 2, yaitu interaksi desa dan kota. Tapi pada video pembelajaran kali ini hanya akan dibatasi tentang materi pola keruangan desa. Pola keruangan kota dan interaksi desa kota akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai saja pelajarannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu desa. Desa akrab sekali terdengar di telinga kita karena kita di daerah kita sendiri masih terdapat banyak desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta desi yang berarti tanah kelahiran atau tumpah darah. Nah, jadi di mana kita dilahirkan berarti disitulah desa kita, ya. Nah, penamaan desa di beberapa daerah itu berbeda-beda. Contohnya di Aceh. Di Aceh, desa disebut dengan nama Gampong. Sedangkan di Sumatera Utara disebut Huta, Sumatera Barat disebut Nagari atau Kampuang, Sulawesi Utara disebut Wanus, Minahasa disebut Wanua, Sumatera Selatan umumnya disebut Dusun. Kalau di Lampung, desa itu disebut dengan nama Pekon, sedangkan di Jawa disebut dengan nama kampung atau deso. Masih banyak lagi sebutan desa di daerah-daerah lain, ya. Sekarang pengertian desa. Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Itu menurut Bintarto. Tapi kalau secara umum yang dimaksud dengan desa adalah kumpulan penduduk yang bersifat homogen, ya. Kumpulan penduduk yang bersifat homogen. Kata kuncinya adalah homogen. Homogen itu berarti sejenis. Apa yang sejenis? Macam-macam. Bisa jadi mata pencahariannya sejenis. Kemudian contohnya ya, kalau mata pencaharian sejenis di daerah Gelombang. Di daerah Gelombang sendiri sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani karet. Selain mata pencarian yang sejenis juga mungkin sukunya. Nah, di Gelombang sebagian besar sukunya adalah suku Belide. Nah, kemudian agamanya sejenis, ya. Contoh misal ada Kampung Bali. Nah, berarti sebagian besar orang-orangnya adalah berasal dari Trans Bali dan biasanya dia memiliki agama Hindu, ya. Oke, itu pengertian desa. Kita lanjut ke berikutnya, macam-macam desa. Berdasarkan mata pencarian penduduknya, desa terdiri dari yang pertama ada desa agraris, yang kedua desa industri, dan ketiga desa nelayan. Desa agraris adalah desa yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bergerak di bidang agraris atau pertanian. Sedangkan desa industri adalah desa yang sebagian besar penduduknya bergerak di bidang industri. Apa yang dimaksud dengan industri? Industri adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Nah, tapi pada desa industri ini masih biasanya memanfaatkan pertaniannya, tapi dijadikan ke dalam industri. Misalnya daerah tersebut adalah banyak penghasil pisang, berarti diolah menjadi industri yang ada hubungannya dengan pisang, misalnya keripik pisang dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada desa nelayan. Desa nelayan berarti desa yang sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai nelayan, ya. Nelayan di sini berarti mencari ikan di sungai atau di laut. Beda dengan yang kalau dia punya ikan tapi di kolam, itu berarti bukan nelayan, ya, berarti dia masuk ke dalam petani ikan, ya. Berikutnya jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangan masyarakatnya, desa terdiri dari desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada. Desa swadaya ini disebut juga dengan namanya desa tradisional. Nah, berarti masih bersifat tradisional, masih sederhana, ya. Ciri-cirinya biasanya penduduknya masih sangat tergantung dengan alam, ya. Kemudian aparatur desanya belum
begitu berjalan. Administrasi desanya juga ya, produktivitasnya masih rendah. Kalaupun dia ada penghasilan, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ya. Itu desa swadaya. Kemudian desa swakarsa atau desa transisi. Nah, ini kata kuncinya adalah transisi, berarti suatu desa yang sedang mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa saja, macam-macam. Misalnya perubahan dalam hal pola pikir ya. Contoh ya, kalau di desa swadaya tadi misalnya adat istiadatnya masih sangat kuat, di desa swakarsa sudah mulai luntur ya. Kalau di desa swadaya tadi masih sangat percaya kepada tahayul, di desa swakarsa sudah mulai meninggalkan hal-hal yang berbau dengan tahayul. Nah, itu contohnya ya. Terjadinya transisi atau perubahan pola pikir ini dikarenakan biasanya kalau desa swakarsa itu sudah mulai ada interaksi dengan daerah lain. Sedangkan kalau di desa swadaya masih sangat sedikit interaksinya dengan daerah lain. Biasanya daerahnya juga daerah-daerah yang masih agak-agak terpencil kalau swadaya. Kalau swakarsa sudah mulai dekat dengan daerah-daerah lain ya. Nah, itu desa swakarsa. Kemudian yang ketiga ada desa swasembada. Nama lain desa swasembada ini adalah desa maju. Nah, berarti desanya sudah mulai berkembang ya. Ciri dari desa swasembada adalah yang pertama, biasanya lokasinya dekat dengan kota. Nah, karena dekat dengan kota maka sering berinteraksi dengan daerah perkotaan, maka dia lebih cepat majunya. Ya, cirinya adalah selain dekat dengan kota juga adat istiadatnya sudah mulai longgar, bukan hanya lagi luntur tapi longgar, bahkan ada yang ditinggalkan gitu ya. Itu desa swasembada. Kemudian produktivitasnya juga sudah sangat tinggi karena tadi dekat dengan kota gitu ya, jadi aliran barang dan jasa itu masuknya cepat. Kemudian karena dekat dengan kota juga tingkat pendidikannya menjadi lebih tinggi ya, karena banyaknya pendidikan itu terdapat di kota. Nah, sedangkan desa swasembada ini dekat dengan kota, jadi dia lebih cepat mendapatkan pendidikan dan juga informasi-informasi dari kota. Itu bisa berdasarkan tingkat perkembangannya. Kemudian ciri-ciri kehidupan desa. Ciri-ciri kehidupan desa antara lain yang pertama mempunyai wilayah sendiri, yang kedua mempunyai sistem masyarakat sendiri, yang ketiga perbandingan lahan dengan manusia cukup besar, yang keempat kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam, yang kelima sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat. Itu adalah merupakan ciri-ciri kehidupan desa. Unsur-unsur desa. Apa itu unsur-unsur desa? Unsur-unsur desa adalah hal-hal yang wajib ada pada suatu desa ya. Yang pertama adalah wilayah. Jelas wilayah. Kenapa wilayah wajib ada pada suatu desa? Karena wilayah ini merupakan tempat tinggal bagi penduduk desa. Nah, wilayah ini mulai dari luas wilayah, kemudian lokasinya, batas-batas wilayah. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut ya. Yang kedua, penduduk desa juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan di desa ya. Penduduk ini nanti dibagi menjadi dua macam, ada kuantitas penduduk dan ada kualitas penduduk. Kuantitas penduduk lebih kepada jumlahnya. Nah, jadi semakin banyak jumlah penduduk, kemungkinan desa semakin berkembang. Dengan syarat adalah kualitasnya juga mendukung. Apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah mutu penduduk. Nah, jadi kualitas penduduk ini bisa dilihat dari tiga hal ya. Yang pertama adalah kesehatannya, yang kedua adalah pendidikannya, dan yang ketiga adalah kesejahteraannya. Nah, penduduk banyak tapi tidak berkualitas, sama aja percuma. Contohnya misalnya banyak penduduk di desa kalian tapi banyak pengangguran, berarti ya desanya menjadi sulit berkembang. Tapi kalau misalnya di desa kalian penduduknya banyak yang sudah berpendidikan, kemudian sehat-sehat penduduknya, kalau penduduknya penyakitan sama juga sulit berkembang ya. Kemudian kesejahteraannya juga sudah tinggi ya, banyak yang sudah menjadi orang kaya misalnya kan di desa, maka dia akan mempercepat perkembangan desa tersebut gitu ya. Nah, maka penduduk ini berpengaruh terhadap perkembangan desa. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan ini biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa tersebut. Nah, biasanya kalau desa yang penduduknya terbuka akan lebih cepat maju daripada desa yang
penduduknya tertutup atau tidak menerima orang pendatang, gitu ya. Oke, berikutnya yang tadi yang sudah dibilang ya, wilayah itu meliputi lokasi, letak, luas, batas, serta pola pemanfaatannya. Maksudnya pola pemanfaatannya ini adalah wilayah banyak dipakai untuk apa? Pertanian, pemukiman, perkantoran, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian penduduk. Nah, tadi ya sudah dijelaskan singkat. Nah, berkaitan dengan jumlah, tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk. Tata kelakuan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama warga desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Ya, contoh misalnya adat istiadat masih banyak di desa-desa kita yang sedekah dusun misalnya, itu kan adat istiadat, gitu ya. Kalau ikatan pergaulan sama warga desa mungkin ada misalnya perkumpulan Karang Taruna gitu kan, Irmas di desanya gitu ya. Nah, sedangkan kalau norma-norma adalah peraturan yang berlaku. Biasanya kalau norma itu dia tidak tertulis, tapi dia peraturannya sangat berlaku di daerah tersebut atau sangat dihormati di daerah tersebut, ya. Contohnya misalnya norma ini macam-macam, ada norma agama, norma sosial gitu ya, norma adat. Nah, mana yang tidak sesuai dengan norma tersebut biasanya terkena yang namanya sanksi, ya. Jadi pasti di tiap daerah ada normanya masing-masing, ya. Kemudian potensi desa itu dibagi menjadi dua, ada potensi fisik dan ada potensi non fisik. Apa ini maksud dengan potensi? Potensi adalah berbagai sumber daya, baik itu alam maupun manusia, yang tersimpan dan terdapat di suatu desa. Diharapkan bermanfaat bagi kelangsungan perkembangan desa. Itu namanya potensi, ya. Potensi fisik itu meliputi manusia, tanah, air, iklim, dan ternak. Misalnya manusianya berarti perorangannya, ya. Manusianya baik-baik gitu kan, nah, jujur, ya, itu berarti potensinya bagus gitu ya. Tanah, misalnya tanahnya subur, air jernih dan banyak misalnya, ya. Iklimnya misalnya tropis. Nah, ternak ini apa saja ada yang ada di desa ternak kalian itu ya, misalnya ayam, sapi. Nah, kenapa dia menjadi potensi? Ya karena sumber daya gitu ya. Kalau sapi misalnya bisa diambil dagingnya, susunya gitu ya. Ayam diambil telurnya, dagingnya, ya. Itu makanya dia disebut dengan potensi fisik nyata. Kemudian potensi non fisik berarti potensi yang meliputi bidang sosial, contohnya masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparatur atau pamong desa. Masyarakat desa jelas ya, berarti sekumpulan orang. Kalau manusia tadi itu perorangan ya, kalau masyarakat dia sekumpulan. Lembaga-lembaga sosial contohnya Karang Taruna, KUD, BUMDes gitu ya. Kalau aparatur berarti orang-orang yang mengurusi desa tersebut, misalnya kepala desa, sekretaris desa, dan lain sebagainya, ya. Pola persebaran desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran desa diantaranya keadaan iklim, kesuburan tanah, tata air, letak desa, keadaan ekonomi, dan keadaan budaya. Nah, beberapa bentuk pola persebaran pemukiman desa contohnya adalah linier, memusat, menyebar, mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, ini adalah contoh bentuk linier. Nah, linier itu berarti memanjang, ya. Berarti dia desanya berada di sekitar yang panjang-panjang. Nah, contohnya sungai, jalan, irigasi, pantai, dan lain sebagainya, ya. Yang kedua memusat, nah berarti mengelompok. Ini contohnya ya. Terpencar berarti memencar-mencar. Nah, biasanya yang desa yang tersebar ini berada pada daerah pegunungan yang memiliki topografi yang kasar dan iklim yang kontras, ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Jangan lupa ditulis resumenya dan dikirimkan ke, kalau resume berarti di Telegram.
Ya, oke, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.